Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha kelas 4. Bertemu lagi dengan Ibu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, meskipun pembelajaran hari ini kalian dilakukan di rumah, jangan lupa untuk selalu melakukan pembiasaan seperti sholat duha, murojaah surat pendek, olahraga ringan atau berjemur, dan juga menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker bila berpergian. Nah, jika kalian sudah melakukannya, coba sekarang siapkan alat tulis dan buku pulpenanya. Anak-anak, untuk tema pembelajaran hari ini adalah tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak dengan tepat. Kedua, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa lingkungan di sekitar dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi peran dan sifat tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dan yang terakhir, keempat, dengan kegiatan membaca teks fiksi. Keempat, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menuliskan hasil identifikasi peran dan sifat tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Untuk tahapan pembelajarannya, pertama kita akan mengetahui perbedaan dari gaya dan gerak. Lalu, hubungan gaya dengan gerak beserta contohnya. Membaca cerita teks fiksi dan mengidentifikasi peran dan sifat tokoh pada cerita teks fiksi. Anak-anak, ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya mengenai gaya dan gerak? Coba diingat-ingat lagi ya. Sekarang ibu mau bertanya, apa itu gaya dan apa itu gerak? Upaya, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat ada seorang anak yang sedang mendorong meja. Betul. Nah, ketika anak itu mendorong meja, yang diberikan adalah berupa dorongan atau tarikan. Ya, betul, berupa dorongan. Dan geraknya itu adalah meja bergerak ke arah mana? Ya, betul, depan. Jadi, anak-anak, gaya merupakan kekuatan dan gerak adalah efek yang diberikan oleh gaya tersebut. Anak-anak, pada gambar ini juga dapat kita lihat bahwa hubungan gaya dengan gerak pada gambar ini adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, yaitu ketika meja diam lalu diberi gaya dorongan sehingga meja itu bergerak ke arah depan. Ya, betul. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hubungan gaya dengan gerak itu terdapat 4. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Lalu yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Pasti pada bingung ya. Coba sekarang perhatikan gambar ini. Perhatikan ya. Mari kita lihat lebih besar lagi gambar yang pertama. Pada gambar pertama, gambar ini merupakan gambar pintu yang terbuka dan pintu yang menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka, dan menutup. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kita lihat pada gambar kedua. Gambar ini merupakan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak supir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak supir ini menjadi lambat, lalu berhenti.
Hal ini merupakan gaya yang dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Pada gambar ketiga, merupakan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa ini, anak sedang bermain plastisin. Dengan menggunakan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Hal ini merupakan gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Dan yang terakhir, gambar keempat, pada gambar ini menunjukkan peristiwa apa coba? Ya, ada seorang kakak yang sedang bermain voli. Dia melambungkan bola ke atas sehingga bergerak ke arah atas, dan kemudian pada gambar kedua bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, pada gambar ini menunjukkan gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Anak-anak, untuk lebih jelas lagi, sekarang Ibu mempunyai LKPD. Coba kalian kerjakan. Dan untuk ayah dan bunda di rumah, tolong kerjasamanya untuk membimbing putra dan putrinya. Silahkan kalian bisa dilihat LKPD-nya. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan bercerita mengenai kisah Putri Tangguh. Disimak baik-baik ya. Alkisah di Negeri Bunga, Kecamatan Danau Kerinci, Jambi. Ada seorang perempuan bernama Putri Tangguh. Ia hidup bersama suami dan 7 orang anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia bersama suaminya menanam padi di sawahnya yang hanya seluas tangguh. Meskipun hanya seluas tangguh, sawah itu dapat menghasilkan padi yang sangat banyak. Setiap habis dipanen, tanaman padi di sawahnya muncul lagi dan menguning. Dipanen lagi, muncul lagi, dan begitu seterusnya. Berkat ketekunannya bekerja siang dan malam menuai padi, 7 lumbung padinya yang besar-besar sudah hampir penuh. Namun, kesibukan itu membuatnya lupa mengerjakan pekerjaan lain. Ia terkadang lupa mandi sehingga dakinya dapat dikerok dengan sendok. Ia juga tidak sempat bersilaturahmi dengan tetangganya dan mengurus ke-7 orang anaknya. Pada suatu malam, saat ke-7 anaknya sudah tidur, Putri Tangguh berkata kepada suaminya yang sedang berbaring di atas pembaringan, "Bang, adik sudah capek setiap hari menuai padi. Adik ingin mengurus anak-anak dan bersilaturahmi ke tetangga," ungkap Putri Tangguh kepada suaminya. "Lalu, apa rencana mudik?" tanya suaminya dengan suara pelan. "Begini, Bang, besok adik ingin memenuhi ke-7 lumbung padi yang ada di samping rumah untuk persediaan kebutuhan kita beberapa bulan ke depan," jawab Putri Tangguh. Baiklah kalau begitu. Besok anak-anak kita ajak ke sawah untuk membantu mengangkut padi pulang ke rumah, jawab suaminya. Beberapa saat kemudian, mereka pun tertidur lelap karena kelelahan setelah bekerja hampir sehari semalam. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Hujan itu baru berhenti saat hari mulai pagi. Akibatnya, semua jalan yang ada di kampung maupun yang menuju ke sawah menjadi licin. Usai sarapan, Putri Tangguh bersama suami dan ke-7 anaknya langsung bergegas berangkat untuk menuai padi dan membawanya ke lumbung. Dalam perjalanan menuju ke sawah, tiba-tiba Putri Tangguh terpeleset dan terjatuh. Suaminya yang berjalan di belakangnya segera menolong. Walau sudah ditolong, Putri Tangguh tetap marah-marah. "Jalanan kurang ajar," hardik Putri Tangguh. "Baiklah, padi yang aku tuai nanti akan aku serahkan di sini sebagai pengganti pasir agar tidak licin lagi," tambahnya. Setelah menuai padi yang banyak, hampir semua padi yang mereka bawa diserahkan di jalan itu sehingga tidak licin lagi. Mereka hanya membawa pulang sedikit padi dan memasukkannya ke dalam lumbung padi. Sesuai dengan janjinya, Putri Tangguh tidak pernah lagi menuai padi di sawahnya yang seluas Tangguh itu. Kini, ia mengisi hari-harinya dengan menenun kain. Ia membuat baju untuk dirinya sendiri, suami, dan untuk anak-anaknya. Akan tetapi,
Kesibukannya menenun kain tersebut lagi-lagi membuatnya lupa bersilaturahmi ke rumah tetangga dan mengurus ketujuh anaknya. Pada suatu hari, Putri Tangguh keasikan menenun kain dari pagi hingga sore hari, sehingga lupa untuk memasak nasi di dapur untuk suami dan anak-anaknya. Putri Tangguh tetap saja asik menenun sampai larut malam. Ketujuh anaknya pun tertidur semua. Setelah selesai menenun, Putri Tangguh pun ikut tidur di samping anak-anaknya. Pada saat tengah malam, si bungsu terbangun karena kelaparan. Ia menangis minta makan. Untungnya, Putri Tangguh dapat memujuknya sehingga anak itu tertidur kembali. Selang beberapa waktu, anak-anaknya yang lain pun terbangun secara bergiliran. Dan ia berhasil membujuknya untuk kembali tidur. Namun, ketika anaknya yang sulung bangun dan minta makan, ia bukan membujuknya, melainkan memarahi. Hei, kamu itu sudah besar, tidak perlu dilayani seperti anak kecil. Ambil sendiri nasi di panci. Kalau tidak ada, ambil beras dalam kaleng dan masak sendiri. Jika tidak ada beras, ambil padi di lumbung dan tumbuk sendiri. Seru Putri Tangguh kepada anak sulungnya. Seru Putri Tangguh kepada anak sulungnya. Oleh karena sudah kelaparan, si sulung pun menuruti kata-kata ibunya. Namun, ketika masuk ke dapur, ia tidak menemukan nasi di panci maupun beras di kaleng. Bu, nasi dan beras sudah habis semua. Tolonglah tumbuhkan dan tapikan padi, pinta si sulung kepada ibunya. Apa katamu? Nasi dan beras sudah habis. Seingat ibu masih ada nasi dingin di dalam panci. Masih ada nasi dingin di panci sisa kemarin. Beras di kaleng pun sepertinya masih ada untuk 2 kali tanam. Pasti ada pencuri yang memasuki rumah kita, kata Putri Tangguh. Ya sudah, kalau begitu tahan saja laparnya hingga besok pagi. Ibu malas menumbuk dan menapi beras, apalagi malam-malam begini. Nanti mengganggu tetangga, ujar Putri Tangguh. Usai berkata begitu, Putri Tangguh tertidur kembali karena kelelahan setelah menenun seharian penuh. Si sulung pun kembali tidur dan ia harus menahan lapar hingga pagi hari. Keesokan harinya, ketujuh anaknya bangun dalam keadaan perut keroncongan. Si bungsu menangis, merengek-rengek karena sudah tidak kuat menahan lapar. Demikian pula keenam anaknya yang lain. Semua kelaparan dan minta makan. Putri Tangguh pun segera menyuruh suaminya mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk. Sang suami pun segera menuju ke lumbung padi yang berada di samping rumahnya. Alangkah terkejutnya sang suami saat membuka salah satu lumbung padinya. Ia mendapati lumbungnya kosong. Hei, kemana padi-padi itu? Gumam sang suami. Dengan perasaan panik, ia pun memeriksa satu persatu lumbung padinya yang lain. Namun, setelah ia membuka semuanya, tidak sebutir pun biji padi yang tersisa. Dik, cepatlah kemari, seru sang suami memanggil Putri Tangguh. Ada apa, Bang? Tanya Putri Tangguh dengan perasaan cepat. Lihatlah, semua lumbung padi kita kosong. Pasti ada pencuri yang mengambil padi kita, jawab sang suami. Putri Tangguh hanya ternganga, penuh keheranan. Ia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang baru disaksi. Benar, Bang. Tadi malam pencuri itu juga mengambil nasi kita di panci dan beras di kaleng, tambah Putri Tangguh. Tapi tidak apalah, Bang. Kita masih mempunyai harapan. Bukankah sawah kita adalah gudang padi? Kata Putri Tangguh. Usai berkata begitu, Putri Tangguh langsung menarik tangan suaminya lalu berlari menuju ke sawah. Sesampai di sawah, alangkah kecewanya Putri Tangguh karena harapannya telah sirna. Bang, pupuslah harapan kita. Lihatlah sawah kita. Jangankan biji padi, padang batang padi pun tidak ada. Yang ada hanya rumput tebal menutupi sawah kita, kata Putri Tangguh. Sang suami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya tercengang, penuh keheranan menyaksikan peristiwa aneh itu dengan perasaan sedih. Menyaksikan peristiwa aneh itu dengan perasaan sedih, Putri Tangguh dan suaminya pulang ke rumah.
Kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. Selama dalam perjalanan, Putri Tangguh mencoba merenungi sikap dan perbuatannya selama ini. Sebelum sampai di rumah, teringatlah ia pada sikap dan perlakuannya terhadap Padi, dengan menganggapnya hanya seperti pasir dan menyerahkannya di jalan yang becek agar tidak. Ya Tuhan, itukah kesalahanku sehingga kutukan ini datang kepada kami, keluh Putri Tangguh dalam hati. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh badannya terasa lemas. Hampir seharian ia hanya duduk termenung. Pada malam harinya, ia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua berjenggot panjang menggunakan pakaian berwarna putih. Wahai Putri Tangguh, aku tahu kamu mempunyai sawah seluas Tangguh, tetapi hasilnya mampu mengisi dasar danau Kerinci sampai ke langit. Tetapi sayang, Putri Tangguh, kamu orang yang sombong dan takabur. Kamu pernah meremehkan padi-padi itu dengan menyerahkannya seperti pasir sebagai pelapis jalan licin. Ketahuilah, wahai Putri Tangguh, di antara padi-padi yang pernah kamu serahkan itu ada setangkai padi hitam. Dia adalah raja kami. Jika hanya kami yang kamu perlakukan seperti itu, tidak akan menjadi masalah. Tetapi karena raja kami juga kamu perlakukan seperti itu, maka kami semua marah. Kami tidak akan datang lagi dan tumbuh di sawahmu. Masa depan kamu dan keluargamu akan sengsara. Rezekimu hanya akan seperti rezeki ayam. Hasil kerja sehari cukup untuk dimakan sehari. Kamu dan keluargamu tidak akan bisa makan jika tidak bekerja dulu. Hidupmu benar-benar akan seperti ayam, mengais dulu baru makan. Ujar lelaki tua itu dalam mimpi Putri Tangguh. Putri Tangguh belum sempat berkata apa-apa. Orang tua itu sudah menghilang. Ia terbangun dari tidurnya saat hari mulai siang. Ia sangat sedih, merenungi semua ucapan orang tua yang datang dalam mimpinya semalam. Ia akan menjalani hidup bersama keluarganya dengan kesengsaraan. Ia sangat menyesali semua perbuatannya yang sombong dan takabur, dengan menyerahkan padi untuk pelapis jalan licin. Namun, apalah arti sebuah penyesalan? Menyesal kemudian dia adalah guna. Anak-anak, bagaimana cerita kisah Putri Tangguh? Menarik bukan? Menarik kan? Anak-anak, menurut kalian kisah Putri Tangguh itu menceritakan tentang apa ya? Iya, betul. Pada kisah ini menceritakan seorang wanita yang tekun untuk bekerja. Dia menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bekerja dan melantarkan anak, suami, dan tidak bersilaturahmi dengan tetangganya. Coba anak-anak, ibu sekarang mau bertanya, menurut kalian pesan moral apa yang dapat kalian ambil dari kisah Putri Tangguh ini? Iya, betul. Jadi, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah keburukan sifat sombong dan takabur ini yang dapat kita lihat di kisah Putri Tangguh, yaitu dia meremehkan pasir dengan cara menyerahkan di jalan yang licin sebagai pengganti pasir. Akibatnya hidupnya menjadi sengsara karena padi-padi tersebut murka kepadanya. Dapat kita lihat bahwa harta dan pekerjaan dapat membuat seseorang menjadi lalai, lengah, dan tidak waspada dalam berbuat, sehingga mengakibatkan kebinasaan dan malapetaka. Orang yang memiliki sifat tersebut biasanya akan menyadari kesalahannya setelah tertimpa musibah, seperti halnya kisah Putri Tangguh ini, yang baru menyadari dan menyesali semua perbuatannya setelah tertimpa musibah, yakni padi ajaib enggan untuk kembali dan tumbuh lagi di sawahnya. Sekarang, ibu mempunyai soal evaluasi untuk kalian untuk menambah pengetahuannya mengenai cerita kisah Putri Tangguh ini. Coba kalian kerjakan dari nomor 1 hingga nomor 5. Untuk pengumpulannya, kalian bisa mengambil foto hasil pekerjaan kalian, lalu kalian kirimkan ke kontak WA ibu. Anak-anak, tidak terasa sekarang kita sudah di akhir pembelajaran.
Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, apa saja ya yang sudah kita pelajari? Apa coba? Ya, betul. Kita sudah belajar mengenai apa itu gaya dan gerak, serta hubungan antara gaya dengan gerak, beserta contohnya. Kita juga sudah membaca sebuah cerita yang sangat bagus pesan moralnya. Nah, anak-anak, apakah dari kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya, ya boleh. Ya, betul. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah gaya merupakan kekuatan dan gerak merupakan efeknya. Dan hubungan antara gaya dan gerak itu terdapat 4, yaitu gaya dapat mengubah menjadi dari diam ke bergerak, dari bergerak ke diam, dapat mengubah bentuk dan mengubah arah gerak benda. Selain itu juga kita telah mempelajari tentang teks fiksi. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu memiliki oleh-oleh untuk kalian. Coba dicatat ya. Baca salah satu cerita fiksi yang menurutmu menarik. Lalu coba tuliskan hasil identifikasi peran dan sifat semua tokoh cerita yang telah kamu baca. Paham anak-anak? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini mudah dipahami dan menyenangkan. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar meskipun di rumah, kalian harus tetap semangat. Dan terakhir, jangan melupakan protokol kesehatan, yaitu 3M-nya tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.